Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mini Mujibatul Ula yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini dan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Nazar Sultania Wahda sebagai narasumber pertama dan Selsa Gila Indah Rahmawati sebagai narasumber kedua dan Muhammad Raihan Firdaus sebagai notulai, di mana kelompok kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Naza Sultania Wahda kepada Naza. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini langsung saja saya membahas tentang diskusi bab 3 Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pendahuluan, kami menjabarkan Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Kemudian pada bab 3 ini kami menemukan masalah yang harus kami bahas, yakni bagaimana filsafat Pancasila bisa muncul sebagai ideologi bangsa Indonesia, apa saja dasar-dasar Pancasila sebagai sistem filsafat, serta bagaimana hakikat kodrat manusia sesuai dengan filsafat Pancasila. Sesuai dengan masalah yang dibahas, kami menemukan pembahasan, yakni yang pertama, Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran. Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Hal ini menunjukkan seberapa layaknya filsafat Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut rekan saya narasumber kedua Salsa Indah Rahmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Naza. Untuk yang selanjutnya pembahasan untuk yang kedua ya, mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dijadikan pedoman dalam mencapai kehidupan masyarakat yang rukun dan sejahtera, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bertujuan untuk menjaga martabat dan sebagai pemersatu bangsa. Kemudian, Pancasila sebagai filsafat memiliki 3 dasar sebagai berikut. Yang A, dasar ontologis, yaitu dasar ontologis merupakan suatu pemikiran yang mencakup negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Yang kedua, B, dasar epistemologis. Dasar epistemologis ialah dasar yang berfungsi sebagai pengetahuan struktur logis serta konsisten implementasi. Kemudian yang C, dasar aksiologis. Yang terkandung dalam dasar aksiologis ialah hierarki dan struktur nilai di dalam konsep etika yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, manusia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan ras, namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Hakikat kodrat manusia terdiri atas 10 unsur. Hal ini disebut monopluralis oleh Noto Nagoro. Dalam monopluralis tentunya terdapat susunan kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa cenderung ke arah akal, rasa, dan kehendak, sedangkan jiwa mengarah ke anorganis, vegetatif, animal. Monopluralis juga memiliki sifat kodrat yang dibedakan antara makhluk individu dengan makhluk sosial. Kodrat sendiri mempunyai 2 kedudukan, yakni kedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Baik, untuk sebelumnya mungkin kami mempersilahkan Raihan sebagai notulen untuk membacakan kesimpulan dari apa yang telah kami dapatkan. Ya, jadi kesimpulannya
Pancasila sebagai filsafat ideologi negara yang artinya dijadikan pedoman dalam konsep-konsep kebenaran untuk mencapai kehidupan masyarakat yang rukun dan menjaga martabat sebagai pemersatu bangsa. Hal ini terkandung dalam dasar aksiologis yang merupakan struktur nilai konsep etika yang ada di dalamnya. Dalam monopluralis tentunya terdapat susunan kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan raga. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Raihan atas penjelasannya. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari kedua narasumber dan notulen tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi tanya jawab hanya 3 orang saja, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberi tanggapan terkait penjelasan tadi. Baiklah teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Andreas Dani Simorangkir dari kelas 23E. Saya izin bertanya mengenai apa sih filsafat itu, lalu apa hubungannya Pancasila dengan filsafat itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh narasumber pertama kita, yaitu Monaza Sultaniyah. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dapat mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan hanya saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga kepada masyarakatnya, kepada masyarakat umum. Hubungan kenapa Pancasila sebagai sistem filsafat dan juga ideologi, karena sebagaimana Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia, menjadi pedoman hidup supaya bisa menjadi warga yang sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang telah ditetapkan di dalam Pancasila. Terima kasih. Sekian, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah teman-teman, apakah tidak ada yang ingin bertanya atau menyanggah lagi? Jika tidak ada, saya akhiri.
Baik, terima kasih teman-teman. Berhubung sudah tidak ada diskusi tadi. Nah, dari diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwa sebagai sistem filsafat berdasarkan pada ideologi negara dan saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya yang artinya suatu bentuk pedoman kebenaran dengan mencapai tujuan tertentu. Salah satunya untuk mencapai kehidupan yang rukun dan menjaga martabat sebagai pemersatu bangsa. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang lagi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya.